Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Jamaah sekalian, jadi pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas tentang kaidah dasar dalam menjalankan bisnis syariah yang bunyinya kaidah yang harus kita hafal dalam bisnis syariah adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa pada dasarnya berbisnis itu boleh. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya berarti boleh. Ya, kalau tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat berarti boleh. Jadi jangan disamakan urusan bisnis dengan urusan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh maksud saya seperti sholat, zakat, haji. Ya. Kalau dalam urusan ibadah mahdoh semuanya enggak boleh kecuali ada dalilnya. Kalau enggak dituntun Rasulullah, enggak dibimbing Rasulullah, enggak disuruh, jangan lakukan. Itu enggak boleh. Itu dalam urusan ibadah mahdoh. Jadi kebalikannya, kalau bisnis apa aja boleh. Ya, kira-kira itu. Sebentar. Nah, jadi kebalikan ya. Udah kelihatan ya? Oke, sip. Ini bunyi kaidahnya ya. Kemudian dari kaidah ini saya berharap umat Islam ya, kita semua dan juga yang mungkin nantinya menonton di YouTube-nya, ayo silakan ciptakan kreativitas dalam bisnis. Jangan takut membuat inovasi-inovasi dalam bisnis. Ayo para ustadz, para konsultan, para kiai juga berikan solusi kepada umat. Kalau ada bisnis-bisnis yang haram, jangan cuman dilarang, tapi berikan solusinya. Itu ya. Ini yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini sebenarnya ya masih dalam kaitan dengan kaidah bisnis syariah, tapi subbabnya ini ya, hal-hal yang harus dihindari dalam bisnis syariah. Kan tadi saya katakan semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu apa gitu jamaah ya? Nih saya katakan ada dua kategori. Yang pertama adalah larangan-larangan yang sifatnya umum. Ya. Maksud saya larangan umum ini ya memang di dalam Islam hal-hal ini dilarang. Apakah dalam urusan bisnis? Oh, belum masuk. Sebentar. Ini udah, oke sip. Saya itu udah kelihatan, udah gede ya, belum? Belum. Coba saya besarkan. Kalau gini besar ya, oke. Jadi ada hal-hal yang larangan yang sifatnya umum. Dalam arti gini jamaah sekalian, ini adalah hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, baik dalam urusan bisnis ataupun urusan yang bukan bisnis gitu ya. Contohnya apa? Syirik. Syirik itu kan hal yang dilarang dalam Islam ya. Syirik maksudnya musyrik ya. Pelakunya namanya musyrik, perbuatannya syirik. Syirik itu dilarang dalam Islam. Setiap kegiatan yang ada unsur syiriknya maka nggak boleh. Contohnya kalau bisnis gimana? Bisnis patung. Yang mana patung itu nanti akan digunakan untuk apa? Sesembahan, menjadi Tuhan selain Allah. Jualan patung untuk disembah nggak boleh. Kalau patungnya tidak untuk disembah gimana?
Nah, sama aja. Kenapa? Ini akan mendorong budaya-budaya paganisme. Ya. Ada hadis yang menyatakan malaikat-malaikat pembawa rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patungnya atau ada anjingnya. Sekolah ini kan bukan bisnis ya. Kalau menurut saya sekolah bukan bisnis, atau masjid, atau acara perkawinan, atau nggak ada apa-apa, kita pasang patung di rumah, itu saya bilang jangan dilakukan, nggak boleh. Ya, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung itu, Pak. Ini mohon maaf kalau ada yang masih punya patung-patung di rumah ya. Karena kan banyak orang Islam juga yang suka patung ya. Ada juga perumahan yang sukanya patung-patung ya. Jadi bapak-bapak jangan punya patung-patung lah ya di dalam rumah. Apalagi kalau ketemu ustadz yang suka ngerukyah, itu kalau ada patung-patung biasanya suruh ngebuangin dulu ya. Susah dia mau ngerukyah kalau ada patung-patungnya biasanya. Oke, kemudian maksiat. Yang namanya maksiat itu haram. Ya, maksiat itu haram, nggak boleh kita berbuat maksiat. Bisnis ataupun sekolah ataupun pernikahan ataupun acara olahraga, kalau ada unsur maksiatnya nggak boleh, gitu maksudnya ya. Misalnya olahraga itu sebenarnya bagus menjaga kesehatan, tapi kalau olahraganya dicampuri dengan maksiat, yang olahraga perempuan, yang nonton laki-laki, kemudian yang perempuannya pakai rok mini, pakai kebuka auratnya, nah itu maksiatnya. Olahraganya boleh, yang nggak boleh membuka auratnya. Jadi gimana dong? Ya kalau misalnya olahraga perempuan, yang olahraga yang nonton laki-laki, ya olahraganya pakai pakaian yang menutup auratnya. Itu. Gimana caranya? Ya silakan, itu bagian bapak-bapak, ibu-ibu yang bagian fashion ya. Di-create lah bagaimana pakaian olahraga tapi menutup aurat, tapi bisa membuat gerakannya itu tetap enak. Ya dipikirkan desainnya gimana. Ya jangan tanya kepada ustadz mungkin bukan ahli desain, nggak ngerti caranya ya. Contohnya ini yang sering kita lihat kan apa Pak ya, mohon maaf nih, olahraga senam ya. Senam itu bagus sebenarnya kan. Tapi ibu-ibu kalau lagi pada senam di tempat umum, di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum, kebanyakan pakaiannya kan tidak menutup aurat, atau ada yang kelihatannya menutup aurat tapi tidak menutup aurat. Misalnya nisaun kasiyatun ariyat, pakaiannya itu sedemikian rupa lah, pokoknya kayak nggak pakai pakaian ya. Nah, ini nggak boleh. Berarti kalau kita bisnis, jadi misalnya kita jual beli, menjual atau menciptakan, mengkreat produk-produk itu, ya secara fikihnya ya nggak boleh. Bapak harus memikirkan produk yang lebih bagus. Satu lagi, urinoir Pak ya, urinoir. Urinoir laki-laki di mana-mana sekarang yang keren-keren, yang baru sistemnya apa? Sensor. Di mana sensornya itu bekerjanya begini, kalau kita pipis, udah selesai pipis, nggak keluar airnya kan Pak. Kalau kita pergi baru keluar airnya. Jadi kita dibuat untuk tidak cebok, tidak istinja. Ini maksiat kalau saya bilang. Lu kan istinja dalam fikih itu wajib. Ingat nggak ada hadis yang menyatakan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah orang ya di dalam kubur yang disiksa dengan dahsyat. Gara-gara apa itu? Yaitu masalah kencing. Kencing nggak bersih, nggak cebok, ya kencingnya juga nggak sampai tuntas. Nah, urinoir yang sekarang ini, urinoir yang sekarang yang di gedung-gedung yang mewah-mewah ya biasanya, itu kan sistemnya seperti itu. Ini kalau secara fikih sebenarnya nggak boleh itu. Kenapa? Membuat orang tidak cebok. Nah, tapi bukan berarti kalau gitu bisnis urinoir nggak boleh dong. Nah, saya katakan solusinya Pak, harusnya kalau yang membuat itu orang Islam yang belajar fikih, gampang Pak itu solusinya, setelan sensornya aja dirubah.
Ya, setelan sensornya dirubah. Harusnya kalau orangnya datang airnya ngalir, ya kan, sampai pipisnya selesai. Jadi airnya ngalir terus, jadi kan bersih itu selama kencing. Atau dibuat selama dia kencing, pas kencing kan maaf ya keluar air seninya. Begitu seninya habis berhenti, maka gantilah sensornya itu bekerja mengeluarkan air untuk istinja. Kalau orangnya udah pergi selesai, harusnya kan begitu. Nah ini desainnya hampir semuanya modelnya ketika orangnya ada nggak bisa, sehingga bapak-bapak biasanya kalau mau istinja gimana Pak? Nah, geser tukeran tempat itu kan, ya Allah kan risih juga kalau pas nggak ada orang nggak apa-apa ya, tapi kalau pas rame-rame kayak bandara tuh risih banget itu saya tuh. Makanya saya biasa bawa botol ya, kalau lagi perjalanan gitu bawa botol. Sampai di kantor juga, karena kantor saya kan nyewa ya. Salah satu kantor yang saya sebagai pengawasnya nyewa, artinya gedung bukan punya sendiri. Kalau mau ke toilet selalu bawa apa? Saya bawa botol minuman itu. Ya, isi air buat istinja. Nah, jadi ini maksiat Pak ya. Jadi intinya nomor satu, semua yang mengandung unsur maksiat itu dilarang. Bisnis kalau ada unsur maksiatnya dilarang, ya. Bisnis panti pijat, bisnis ada unsur syiriknya dan lain sebagainya. Yang kedua, larangan-larangan itu bersifat khusus. Khusus ini maksud saya larangan yang memang adanya di dalam urusan bisnis. Kalau di luar urusan bisnis nggak ada, hal ini nggak ada. Yaitu apa? Ada 3, maisir, gharar, dan riba. Jadi saya sambungkan lagi, dalam kaidah bisnis syariah itu ya seperti yang kita baca pelajari sebelumnya, ya, al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, baik mengharamkan bisnis itu secara keseluruhan atau ada praktek-praktek di dalam bisnis tersebut yang ada dalil haramnya, ya. Nah, maka kita perlu mengetahui yang diharamkan, yang dilarang itu apa. Ada 2. Yang pertama larangan yang bersifat umum seperti syirik, maksiat, zulm, doror. Ini harusnya orang tahu. Saya kira umumnya orang juga tahu ketika dia sudah belajar hadis Arba'in Nawawi ya. Apa aja sih yang dilarang? Pokok-pokok ajaran Islam itu kan dipelajari di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu. Nah, yang kedua, larangan-larangan yang ada di dalam bisnis ada apa istilahnya, akronimnya, singkatannya itu maghrib, ya. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan riba. Maisir itu kita terjemahkan dengan judi. Gharar itu diartikan dengan nggak jelas atau nipu. Memang 2 makna ya, gharar itu 2 makna, tidak jelas atau nipu. Hal-hal yang tidak jelas di dalam bisnis itu bisa menyebabkan penipuan, ya. Ini nggak boleh, nanti kita kasihkan contoh-contohnya. Jadi globalnya dulu. Satu lagi adalah riba. Nah, riba ini yang paling terkenal. Maisir sama gharar nggak begitu terkenal, tapi kalau riba terkenal. Tapi sebenarnya riba itu sulit, Mbak. Kajian tentang riba, sulitnya apa? Memang masalahnya panjang lebar ya, panjang lebar, luas banget permasalahan tentang riba itu ya. Jadi nanti mungkin kita akan membahas riba nggak cukup dalam satu pertemuan ya, mungkin nggak cukup satu pertemuan. Nah, riba itu apa? Riba itu kalau secara bahasa artinya tambahan, tapi nggak semua tambahan itu riba. Tambahan yang gimana? Tambahan yang tidak dibenarkan dalam syariah. Nanti akan kita bahas ya. Jadi intinya tolong bapak-bapak, ibu-ibu ingat, larangan ada 2, larangan yang bersifat umum sama larangan yang bersifat khusus. Larangan yang bersifat khusus ini akan kita detailkan, ada 3, yaitu maisir, gharar, dan riba. Nah, sekarang saya akan mulai 1, setelah yang 1 maisir. Nanti saya kasih kesempatan tanya jawab biar nggak terlalu pusing ya. Kalau maisir udah selesai. Nah, maisir itu artinya judi tadi saya katakan.
Persamaannya, muradifnya di dalam bahasa Arab itu adalah kimar, ya. Tapi yang ada di dalam Al-Quran dalilnya jelas itu menggunakan kata maisir, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya, wal maisir. Dan istilah yang terkenal maisir, tapi persamaannya itu adalah kimar, ya. Maisir, judi, itu dari kata dasar yasaro yaisiru yusron, artinya gampang, mudah. Inna ma'al usri yusron. Lah kaitannya atau maksudnya apa kok maisir judi diambil dari kata yusr, mudah? Karena judi itu dulunya di zaman jahiliyah dianggap sebagai sebuah cara yang mudah untuk menjadi kaya. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang gimana Pak? Sama nggak? Sama atau nggak beda ya? Jadi banyak orang yang kepengen kaya dengan cara berjudi. Menurut mereka ya judi itu cara yang mudah untuk menjadi kaya kalau menang. Makanya ada Macau, pusat judi kan, ada Las Vegas. Ternyata di Malaysia, negara Islam juga ada Genting, ya. Genting Island itu pusat perjudian. Walaupun di sana ditulisin yang beragama Islam dilarang masuk, kan? Yang beragama Islam dilarang masuk, khususnya warga Malaysia, ya. Warga Malaysia yang beragama Islam nggak boleh masuk ke situ. Kalau orang asing, nah dia nggak terkena peraturan ini. Terserah orang asing bukan warga saya, kira-kira seperti itu. Nah yang kemarin rame FS ya, itu juga masalahnya diantaranya yang pembunuhan ternyata dia juga bandar judi juga, ya. Nah judi ini haram Mbak, tanpa ada perbedaan pendapat. Semua ulama berpendapat yang namanya judi itu haram. Walaupun judi itu memang merupakan salah satu cara mudah untuk menjadi kaya. Al-Quran menyebutkan, ya. Nah ini saya langsung ke ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bapak perhatiin ada kata penting di situ adalah wa manafi'u lin-nas. Ya, jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, wal maisir dan judi. Katakanlah bahwa di dalam keduanya, judi itu dan juga khamr, itsmun kabirun, ada dosa besar. Tapi juga wa manafi'u linnas, ada banyak manfaat untuk manusia. Jadi kalau ada orang protes, kenapa judi diharamkan? Judi kan banyak manfaatnya, bisa memberikan pendapatan bagi negara, ya, pajaknya banyak, bisa membuat kita cepat kaya. Ya saya katakan, gue udah tahu, bilang gitu aja Pak, ya. Al-Quran udah ngasih tahu, memang judi itu banyak manfaatnya. Wa manafi'u linnas, itu Macau itu jadi tempat wisata dunia kan Pak, ya. Wisata apa? Wisata judi. Memang kalau kita ke sono, masya Allah, ya, secara fisiknya itu kelihatan maju tuh, bangunan-bangunannya, ya, keren-keren gitu, ya. Udah gitu kalau di sana tuh transportasi banyak gratis Pak. Bis itu disiapin cakep-cakep gratis tuh kan, ya, gratis. Dari mana? Ya dari perjudian. Yang nyiapin gratis-gratisnya itu bis-bis itu siapa? Bandar-bandar judi. Ya kalau di sana kan hampir semua sudut kotanya itu memang tempat judi juga Macau. Manfaatnya kelihatannya banyak, keren. Tapi di negara Macau itu nggak ada masjid Pak, ada masjid cuma satu negara itu. Macau itu kan udah dianggap kayak negara bagian dari Cina, tapi kayak negara sendiri kan. Masjidnya cuma satu biji doang masjidnya. Ya, itu juga masjidnya bukan masjid negara itu, masjidnya itu yang punya wakaf dari orang Pakistan kalau nggak salah, orang Pakistan. Ya, wakaf dari sana. Itu kan ada kuburannya segala macam, tapi masjid plus kuburan. Ya, masjidnya kecil banget, ya, masjidnya kecil banget. Mana ada kuburan-kuburannya juga. Jadi kalau orang protes itu kenapa diharamkan, banyak manfaatnya, dia udah tahu, ya, di sini udah disebutin wa manafi. Saya katakan banyak karena manafi itu jamak dari manfaat, plural, ya.
Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi dalam sudut pandang Islam mengakui bahwa khamr dan maisir itu banyak manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Maka haram ya. Oke, ini dalil yang mengharamkan judi. Nah, sekarang jamaah sekalian, judi itu sebenarnya gimana sih? Yang dikategorikan judi itu gimana? Apakah kalau kita nonton bola kita tebak-tebakan ada hadiahnya itu judi atau tidak? Apakah kalau kita main ke apa itu? Mall-mall ya, di mall-mall tuh ada permainan-permainan tuh. Itu tergolong judi atau tidak? Terus kalau kita beli produk, katakanlah makanan, minuman, kemudian nanti ada hadiahnya, itu tergolong judi atau tidak? Nah, sekarang kita lihat sini slide-nya ya. Maisir atau qimar adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu terjadi, ketika dilaksanakan akadnya, hasil yang akan diperolehnya itu belum jelas. Dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan. Saya jelasin sekarang ya. Yang pertama, banyak orang mengatakan semua yang untung-untungan itu judi. Sampai akhirnya orang beli saham itu juga disebut apa? Judi, karena untung-untungan. Kalau diperluas, nanti bahkan bilang ini, orang jualan voucher itu juga judi itu, karena untung-untungan. Bisa jadi laku, bisa jadi nggak laku ya. Lah, saya katakan semua orang bisnis sebenarnya ada unsur untung-untungan, Pak. Buka toko, ada untung-untungannya nggak, Pak? Bisa untung, bisa rugi. Kalau laku ya untung, kalau nggak laku rugi, gitu kan? Orang jualan es nanti juga untung-untungan. Tapi tidak semua untung-untungan, bukan hanya untung-untungan yang begitu, tapi lanjutannya. Ya, nanti lebih detail di belakang lebih bagus kesimpulannya ya. Tapi ada apa? Yang ketika akad itu terjadi, hasil yang diperolehnya belum jelas. Jadi masih ada lanjutannya, untung-untungan. Dan pada waktu transaksi, terus hasilnya apa? Itu yang mengandung judi. Jadi jangan dilihat bisnisnya secara keseluruhan. Orang jualan bakso, orang jualan es, itu mah bisnis untung-untungan, beli saham untung-untungan. Bukan begitu. Tapi pada saat transaksi itu belum jelas hasil bapak, kalau bayar sekian dapat apa, itu ada lanjutannya ya. Ketika akad itu terjadi, apa yang akan kita peroleh nggak jelas. Itu bagian daripada definisi tentang judi. Misalnya bapak bayar Rp5.000 di mal-mal itu, Rp5.000 dapat apa? Bisa dapat boneka, bisa enggak. Nah itu judi itu. Tapi kalau saham, bapak kalau bayar Rp700.000 dapat apa? Dapat 100 lembar saham perusahaan X. Itu kan jelas dapat sahamnya. Ya, saham itu kan sebenarnya kita membeli perusahaannya, Pak. Ya, kita punya sekian persen dari perusahaan. Itu jelas sebenarnya bukan untung-untungan. Untung-untungannya itu kan kalau sudah bapak beli, terus bapak jual enggak? Jualnya kapan? Itu masalah lain. Tapi pada saat transaksi hasilnya udah jelas. Itu berbeda maksud saya antara membeli saham ya dengan permainan yang di mall tadi, atau ketika bapak taruhan bola ya, saya taruh nih 5 juta, 10 juta, dapat apa? Bisa dapat 100 juta, bisa nggak dapat apa-apa. Kalau bapak menang dapat 100 juta, kalau kalah ya nggak dapat apa-apa. Maka istilah lain daripada judi itu adalah zero sum game ya. Nah, atau lihat langsung sini lebih mudah ya. Ini definisi yang lebih mudah nih ya. Jadi kalau mau kita analisis, yang namanya maisir itu transaksi yang ada 3 unsur ini, Pak ya.
Yang pertama, hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut tidak menentu. Ya, ditentukannya kemudian. Contohnya dari mulai judi bola tadi. Ketika saya taruh 1 juta, dapatnya apa? Ya nggak jelas, Pak. Ditentukannya nanti kalau udah selesai semua ceritanya. Tapi waktu transaksi nggak tahu. Terus Bapak misalnya melakukan perjudian yang pakai kartu remi dan segala macam tuh. Masing-masing orang taruh 1 juta, 1 juta, ada 50 orang. Ini kalau saya taruh 1 juta dapat apa? Ya tergantung nanti. Pada saat membayarnya nggak tahu. Nah, sehingga jamaah sekalian, transaksi asuransi itu tergolong ada unsur maisirnya. Kenapa? Ketika Bapak membayar premi setiap bulan 500.000 misalnya, dapat apa? Ya tergantung Bapak, sakit nggak? Ya. Nanti kalau sakit dapat biaya berobat. Biaya berobatnya berapa? Tergantung Bapak berobatnya berapa. Nah, maka para ulama mengatakan transaksi asuransi itu tergolong transaksi maisir. Ya. Wah, jadi haram dong Ustaz. Nah, saya harus langsung ke sana juga ya. Nanti kalau nggak saya jelasin orang pada bingung yang pada berasuransi. Akhirnya para ulama berijtihad. Ini kan ada unsur untung-untungannya, transaksi haram. Kalau gitu kita nggak boleh asuransi dong. Tapi kalau nggak ada asuransi, repot juga itu. Hanya dicarilah inovasi bagaimana asuransi yang syariah. Asuransi tapi yang tidak ada unsur untung-untungannya. Ya, asuransi yang tidak ada unsur untung-untungannya. Maka dalam asuransi syariah akadnya itu berbeda. Akadnya itu berbeda. Jadi kalau Bapak berasuransi yang syariah, ya, Bapak ketika membayarkan sesuatu, ya, itu sifatnya adalah dana tabarruk, infak. Nanti perlakuannya beda. Nanti insya Allah pada saatnya nanti akan kita jelaskan tentang asuransi yang syariah, ya. Jadi akhirnya apa? Kalau asuransi yang konvensional memang ada unsur untung-untungannya, Pak. Ada unsur ketidakjelasannya. Jadi bisa kemungkinan yang peserta asuransinya dapat banyak, bisa dapat sedikit. Orang yang menjual asuransi bisa untung, bisa rugi. Ya, tapi yang jelas pada saat transaksi itu memang kita nggak tahu bakal dapat berapa nih. Waktu saya bayar premi 300, 400, 500 ribu, saya akan dapat berapa? Ini kan nggak ketahuan. Jadi hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau dari transaksi itu tidak menentu. Yang kedua, memiliki resiko kerugian yang cukup dominan bagi sebagian orang atau seluruh pihak yang melakukan transaksi. Dalam judi kartu atau pakai dadu segala macam, ya. Ini kan resikonya sangat besar. Pasti akan ada yang kalah. Ya, mungkin dan biasanya dalam perjudian umumnya banyak yang kalah. Yang menang mungkin cuma satu, gitu kan? Bisa jadi sampai 2 orang, ya, tergantung bentuk judinya, ya. Saya dulu kepengen tahu tuh sampai gimana sih judi itu, remi itu aja awalnya saya nggak tahu, tapi harus datang juga. Ini saya ke Genting ngelihat juga tuh, Pak. Tapi saya ngajak istri nggak boleh masuk pakai jilbab kan, saya kan nggak ketahuan. Kalau laki-laki kan Islam atau tidak Islam kan pakaiannya sama aja. Tapi kalau perempuan kan ketara, lihat juga tuh. Di Genting juga lihat juga, akhirnya kayak gimana sih itu. Perempuan karena istri saya pakai jilbab nggak boleh masuk, ya. Jadi ternyata judi itu bentuknya banyak macam-macam kan. Intinya apa di situ? Ya umumnya itu orang rugi, yang menang itu paling cuma 1-2. Nah, dalam setiap transaksi itu. Dulu di Indonesia ada SDSB atau Porkas, sumbangan dana sosial berhadiah, kan? Orang judulnya bilangnya nyumbang, belilah 10.000, 20.000, wah terkumpul tuh di masyarakat sampai kampung-kampung tuh pada beli Porkas sama SDSB itu, ya. Nah, kalau kita nyumbang 10.000 dapat apa? Ya, nanti bisa dapat 1 juta, bisa dapat 2 juta, bisa dapat 3 juta. Judulnya dulu sumbangan dana sosial berhadiah, ya. Sama Porkas. Porkas itu singkatannya apa ya? Pokoknya dana olahraga itu kalau nggak salah, ya. Tapi akhirnya difatwakan oleh ulama-ulama ini diharamkan. Judi tapi dilegalkan, ya. Judi tapi dilegalkan. Nah, akhirnya dilarang dah, nggak ada lagi.
Nah kalau sekarang judonya ilegal, tapi ternyata transaksinya banyak banget ya, triliunan ya. Jadi yang ketiga daripada maisir adalah keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lainnya. Maka tadi istilahnya zero sum game. Kalau ada 10 orang naruh duit 1 juta, kok saya dapat 10 juta, berarti ada 9 orang yang kehilangan 1 juta. Jadi kalau di total nilai bisnis itu sebenarnya 0. Saya dapat 10 juta itu bukan karena saya telah ada added value, ada sesuatu yang saya tambahkan, tidak. Tapi saya ngambil dari harta orang lain. Inilah ciri-ciri maisir ya jamaah sekalian. Jadi tidak semua untung-untungan ya. Yang dimaksud untung-untungan di sini adalah untung-untungan pada saat transaksinya, bukan untung-untungan dalam menjalankan usahanya. Ya kalau semua usaha itu ada unsur untung-untungannya ya. Tadi yang saya katakan jualan es, jualan bakso juga ada unsur untung-untungannya. Bapak ngontrak tempatnya itu udah untung-untungan. Udah ngontrak mahal tapi nggak laku gimana. Yang dilihat untung-untungannya bukan di situnya, tapi pada saat transaksinya. Maka jamaah sekalian, jual beli saham sebenarnya bukan tergolong maisir ya, bukan tergolong judi. Karena saham ketika Bapak beli itu hasilnya langsung dapat jelas ya. Dalam jual beli saham itu orang kan bisa membaca laporan perusahaan dan kondisi perusahaannya, adalah data-datanya di situ. Cuman banyak orang yang nggak tahu data perusahaan ini, utangnya berapa, kekayaannya, sampai direkturnya siapa, sharing sahamnya itu jumlahnya totalnya ada berapa. Sebenarnya bisa dibaca semua. Cuman banyak orang yang tidak membaca data itu ya. Jadi kalau Bapak membeli saham itu bukan membeli angka itu, Bapak sedang membeli perusahaan pabriknya itu loh ya. Kalau Bapak membeli saham Sido Muncul misalnya ya, Bapak bisa lihat pabrik Sido Muncul itu yang Bapak beli sebenarnya, bukan lembar kertasnya. Sekarang udah nggak ada kertasnya, tapi sebenarnya Bapak memiliki. Kalau Bapak duitnya banyak, beli lagi, lama-lama perusahaan itu jadi milik Bapak ya. Kalau Bapak beli sampai 50% ya separuh jadi milik Bapak. Kalau orangnya mau jual semua, Bapak bisa memiliki semua, tapi nggak ada sih perusahaan kalau masih untung biasanya nggak dijual semua, yang dijual sebagian aja. Jadi intinya jangan disamakan jual beli saham itu sebagai untung-untungan maksud saya ya. Karena saham itu sebenarnya babnya nanti adalah bab syirkah, kepemilikan bersama. Bapak punya rumah, selama ini Bapak milikin sendiri. Boleh jadi ada orang punya rumah dimiliki bersama antara adiknya dengan kakaknya misalnya, 2 orang, itu kan saham sebenarnya. Nah nanti adik Bapak mungkin sudah nggak butuh rumah itu, butuhnya duit, akhirnya maunya sahamnya dijual, saham atas kepemilikan rumah itu. Jadi berbeda antara saham dengan maisir ya. Contoh maisir, game di supermarket. Dengan membayar 5.000 bisa mendapatkan boneka atau minuman, atau tidak mendapatkan barang sama sekali ya. Ada kayak roller coaster diputer kemudian kita lemparkan panahnya. Jadi pada saat transaksi kita bayar 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, bakal dapat apa? Tergantung nanti roller coasternya atau kayak apa itu diputer, nanti panahnya jatuhnya di mana. Jadi transaksinya bayar 5.000 dapat apa? Enggak jelas. Kedua, togel, porkas, SJSB. Seseorang membayar sejumlah uang, mungkin akan dapat hadiah banyak, mungkin juga duitnya hilang sama sekali. Nah ini kalau dulu tuh sampai di kampung-kampung pada ikutan, ini merusak mental masyarakat gitu ya. Nah kemudian berikutnya money game yang berkedok multi level marketing, yang tidak menjual produk, barang atau jasa, atau menjual barang tetapi sebenarnya kamuflase. Jadi gini Bapak ya, multi level marketing itu berbeda dengan money game, tapi banyak orang yang tidak bisa membedakan. Tapi di definisi pemerintah ada ya, yang disebut money game itu adalah diantaranya batasannya sebuah jaringan di mana orang itu bisa mendapatkan keuntungan karena ada orang yang direkrutnya. Bonusnya itu didapatkan dari hasil perekrutan, bukan dari penjualan produk. Itu money game. Jadi kalau ada
ini katanya multi level, nanti kalau kamu ngerekrut nanti dapat bonus. Itu bukan multi level Pak, itu namanya money game. Kalau multi level marketing itu dia hanya boleh mendapatkan keuntungan, komisi dan lain sebagainya dari penjualan produk, bukan dari perekrutan. Cuman masyarakat nggak bisa membedakan umumnya ya. Banyak yang tidak bisa membedakan sehingga apa? Kayaknya multi level marketing dengan money game itu sama. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya banyak juga ustadz-ustadz yang mengharamkan multi level. Coba Bapak baca peraturan Menteri Perdagangan. Kalau ada bonus atas perekrutan itu nggak boleh. Itu namanya money game, skema ponzi atau skema piramida istilah-istilahnya. Itu bukan multi level ya. Kenapa? Saya pertama kali masuk daftar 100.000. Nah, dengan saya merekrut orang, saya dapat uang dari situ. Ya. Nanti kalau orang ini ngerekrut, dia juga akan dapat dari mana. Maka semakin banyak saya merekrut, maka semakin banyak. Sama sebenarnya dengan hitung-hitungan judi yang 10 orang tadi loh Pak. Ya, jadi saya taruh 1 juta dikumpulin banyak orang. Nah, dari banyak orang ini diberikan kepada 1 orang. Sebenarnya sistemnya seperti itu, money game itu. Skema piramida atau skema ponzi ya. Kemudian undian berhadiah yang dikemas bundling bersama satu produk, namun harganya sudah di markup secara jelas. Nah, contohnya begini, misalnya kopi itu harganya aslinya Rp2.000 per saset. Ya, sekarang harganya dinaikkan jadi 2.500. Kalau Bapak 2.000 dapat kopi, udah selesai. Kalau 2.500 nanti ada undiannya Pak. Sebenarnya yang 500 itu adalah undian perjudiannya. Jadi itu tergolong judi juga. Maka kalau perusahaan mau mengadakan undian-undian begini, ini ya harus dilihat harga sebelumnya dengan harga sekarang di markup enggak, atau kualitas atau kuantitasnya dikurangin enggak. Kalau dikurangin itu sebenarnya judi. Tapi umumnya saya katakan tidak. Kenapa? Hadiah-hadiah itu biasanya disisihkan dari dana promosi, anggaran promosi. Kualitasnya tidak dirubah, kuantitasnya juga tidak dirubah. Produk-produk apakah itu sabun, apakah sampo, apakah kopi, apakah mie instan, ya umumnya saya katakan tidak. Ya, karena biasanya harganya masih normal biasa, kemudian anggaran-anggaran iklannya itu disisihkan sebagian adalah buat hadiah kepada konsumen. Tapi seandainya Bapak membuat sistem, ini kalau nggak pakai hadiah 2.000, kalau pakai hadiah 2.500, maka 500-nya itu sebenarnya adalah judi. Ya, ini nggak boleh, penyelenggaranya nggak boleh. Kalau saya sebagai pembeli yang nggak tahu gimana Pak? Ya, insya Allah nggak dosa. Selama ini Bapak senang dengan barang tersebut, beli. Sekarang perusahaan mengadakan program itu kan Bapak nggak ngerti detailnya itu kan. Saya tetap membeli produk itu, pakai produk itu gimana? Insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak tahu ternyata ini ada perjudiannya, ya Bapak beralih ke produk yang lain aja. Kalau ada hadiah-hadiah yang mengandung unsur perjudian. Taruhan sepak bola, nah itu udah jelas ya. Perlombaan yang hadiahnya murni diambil dari iuran para peserta ini juga termasuk judi. Misalnya saya mengadakan lomba tahfidz Quran misalnya, semua yang berlomba dia harus daftar. Daftarnya misalnya berapa? 100.000. Terkumpullah dari uang pendaftaran ini dana 10 juta. Nah saya bilang nanti juara pertama hadiahnya 3 juta, yang kedua 2 juta, yang ketiga 1 juta. Jadi buat hadiah 6 juta. Yang 4 juta nanti buat kegiatan lain-lainnya, buat konsumsi dan lain sebagainya. Ini termasuk judi walaupun kelihatannya judulnya lomba tahfidz Quran. Ya, kalau hadiahnya diambil dari situ, ini judi, nggak boleh. Terus gimana Pak? Ya, hadiahnya tidak boleh diambil dari uang iuran. Hadiahnya dari sponsor. Jadi pesertanya ada ataupun tidak ada, bayar ataupun tidak bayar, hadiah udah ada Pak. Uang iuran ini hanya digunakan untuk apa? Kembali kepada para peserta. Dibuat name tag-nya, dibuat sewa tempatnya, kan? Kemudian buat beli minumannya. Itu uang iuran pendaftarannya. Kalau hadiahnya diambil dari pendaftaran, maka ini termasuk judi.
Nah kalau umumnya gimana? Umumnya sih yang ada lomba-lomba tahfidz, lomba nasyid itu hadiahnya dari sponsor ya, atau dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan. Nah adapun uang pendaftaran itu biasanya kecil ya, hanya untuk ngumpulin ya supaya orang itu serius lah sebagai sebagian sumber. Tapi kalau Bapak jadi panitia, tolong dibedakan. Ya, ini uang pendaftaran ini memang benar-benar dikembalikan untuk operasional. Hadiah dari awal itu sudah dialokasikan, ngambil dari pihak lain, bukan diambil dari dana peserta. Kalau diambil dari dana peserta, maka itu termasuk perjudian. Ini zero sum game juga sebenarnya. Jadi yang dapat hadiah 3 juta itu karena merugikan peserta yang lainnya. Ya kan? Kalau dijumlah depannya apa? Nggak ada nilai tambah dalam transaksi tersebut, cuma ngambil duit orang saja. Nah inilah kira-kira tentang maisir ya. Dalilnya tadi sudah saya bacakan. Dalil lain tentang maisir ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya. Nah cukup selesai ini tentang maisir ya. Goror. Nah, sebelum masuk ke goror, silakan kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Nanti kalau ada banyak yang nanya, kita diskusi seputar maisir dulu. Tapi kalau nggak ada, baru saya lanjutkan kepada goror. Apa itu goror? Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya seputar maisir. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tentang maisir atau judi ini kan di zaman-zaman saya masih SD juga banyak gitu Pak. Jadi kayak ada orang jualan terus kemudian menarik benang gitu. Nah itu kan sebenarnya judi gitu. Yang saya mau tanyakan, nah dulu kan kita zaman SD itu narik benang terus dapat hadiah kayak mainan atau apa gitu. Tapi kalau benangnya itu kosong, itu kita tetap dapat opak tuh atau tetap dapat makanan gitu. Nah, apakah itu juga termasuk judi gitu? Nah, karena sebenarnya ini marak di SD gitu. Jadi kita diajarin kayak gitu. Itu aja sih Ustadz. Ya. Ya, jadi memang benar praktek perjudian itu banyak sekali sebenarnya, dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede ya. Tapi karena mereka itu kan memang tidak menjalankan praktek syariah, pokoknya dia jualan aja, pokoknya dia melakukan kegiatan aja ya, jadi ya, dan mereka nggak belajar fikih muamalat juga kan. Jadi kalau itu terjadi ya memang terjadi, kenyataannya memang banyak. Saya lihat di beberapa toko, selain toko kemudian kayaknya judulnya mainan. Yang kalau yang itu di kampung saya belum ada Pak, jadi saya nggak tahu tuh. Tapi intinya transaksi yang kalau kita bayar kita nggak jelas dapat apanya, itu judi. Tapi kalau misalnya itu mau dibuat ya gini, harusnya kita jualan opak, harga opaknya memang segitulah gitulah. Jadi semua sama dengan beli kopi tadi, opaknya atau makanan ini misalnya harganya Rp1.000. Jadi bayar 1.000, dia dapat opak dulu. Jual beli opak. Nah di dalam opak, kalau dia membeli opak, katakanlah nanti kita kasih dia kesempatan, ya untuk narik benangnya tadi. Nanti dia bisa dapat tambahan, bisa tidak, bisa dapat tambahan hadiah, bisa tidak. Nah hadiah ini ya seandainya orang nggak dapat dengan harga opaknya itu sudah dalam batas kewajaran gitu. Jadi bisa judi, bisa tidak. Jadi kalau dikatakan praktek judi banyak Pak di anak-anak kecil di sekolah-sekolah. Ya memang benar gitu kan. Termasuk yang tadi pakai kayak roller coaster kecil itu Pak ya. Bulat itu namanya roller coaster juga Pak ya? Atau apa namanya? Apa? Rolet. Nah, ya, pokoknya kayak bulat gitu diputar kan, rolet ya. Rolet, terus nanti kita ada panah kita lemparkan. Sama aja itu kan. Nanti ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, itu judi juga itu. Ya, judi juga. Makanya solusinya kalau Bapak tanyakan kepada harusnya gimana supaya tidak tergolong judi, kita buat akadnya akad jual beli opak. Ya.
Orang udah jelas ketika dia membayar Rp1.000 dapat opak. Ketika dia membayar Rp5.000 misalnya udah jelas dapat misalnya gorengan, misalnya jual beli gorengan. Tapi semua pembeli ya ada lucky draw-nya ibaratnya kan. Bapak kalau membeli di sini kasih kesempatan deh. Barangkali Bapak nanti beruntung ya. Nah, saya ambilkan dari duit saya otomatis sebagai pedagang. Ya mungkin dihitung dari sebagian keuntungan. Tapi kalau transaksinya main roulette-nya dulu atau narik benangnya dulu, itu jadinya judi. Apalagi kalau ada yang tidak mendapatkan sama sekali, itu udah pasti judi, ya. Itu udah pasti judi. Maka tadi saya katakan, perusahaan ada yang pernah nanya, ya, memang konsultasi saya mau jualan, ya, nanti kalau orang membeli dalam jumlah tertentu nanti saya kasih voucher, nomor undian lah ya, kasih voucher nomor. Tapi kalau belinya sedikit ya nggak dapat. Kalau belinya katakanlah belanja 100.000 dikasih satu voucher. Kalau belanjanya 50.000 nggak dapat. Nah 100.000 sebenarnya itu adalah belanja biasa. Bapak belanja mau pakai undian atau tidak ya sebenarnya Bapak belanja itu sudah memenuhi kebutuhan Bapak dan harganya itu sudah worth it lah, sudah wajar. Nah tapi perusahaan menyiapkan ini supaya orang pada mau belanja banyak-banyak di sini. Nah, dan mau belanja di sini terus, setiap belanja 100.000 dikasih voucher. Vouchernya nanti diundi, nanti ada yang dapat mobil. Ya. Sampai akhirnya saya tanya, pernah salah satu kasusnya saya tanya, mobilnya harga berapa? Mobilnya kira-kira, ya kalau 2 mobil anggap aja 600 juta. Tapi omsetnya Bapak berapa omset perusahaan? Omsetnya 100 miliar setiap bulan. Oh ya pantesan 100 miliar setiap bulan, ya kan? Dikalikan 6 bulan. Undian kan berlaku selama 6 bulan, 600 miliar. 600 miliar saya hitung, misalnya dia untung 10%, dapat 60 miliar. 60 miliar dia beliin mobil 600 juta, Pak. Dikit sebenarnya. Diambil dari porsi keuntungannya sebenarnya. Diambil dari porsi keuntungan. Tapi yang penting kita tanya, itu harga barangnya di-up nggak dari sebelumnya? Ya enggak, biasa aja. Ya, biasa aja. Orang yang mau ngambil undian ataupun tidak, dia sebenarnya sudah merasa beruntung dengan membeli produk tersebut. Jadi kalau dikatakan prakteknya banyak, memang banyak sekali. Maka itulah Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh jual beli kalau orang itu belum belajar fikih muamalat. La yabi'u fi suqina illa man yafqahu. Tidak boleh berjualan di pasar kecuali orang yang sudah paham fikihnya. Sebab kalau enggak nanti terjerumus ke dalam apa? Riba, maisir, gharar, terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Maka harusnya orang itu kalau mau jualan gitu, ya dia harus belajar fikih dulu. Seperti halnya orang kalau mau ibadah haji, ya manasik dulu. Orang mau umroh, manasik dulu. Tapi kalau orang mau jalan-jalan ke Eropa, orang mau jalan-jalan ke Korea, enggak perlu manasik. Ya kan, udah yang penting dia daftar travel nanti ada pembimbingnya. Tapi kalau umroh walaupun ada pembimbing yang disuruh manasik karena ini ibadah, Pak. Nah harusnya kan ibadah dilakukan sebelum melakukan ibadah harus belajar dulu. Nah karena bisnis ini kita jadikan sebagai ibadah, ingin mendapatkan rezeki yang halal harusnya belajar dulu. Jadi kalau ditanyakan apakah itu termasuk judi? Bisa termasuk judi jika ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali, dan kedua kalau transaksinya justru pada narik benangnya, harusnya transaksinya itu pada jual beli opaknya. Seperti halnya transaksi asuransi, Pak. Kalau transaksi asuransi yang syariah, ya itu dikasih tahu bahwa Bapak ketika membayar premi itu sebenarnya adalah tabarruk. Kalau ini dana tabarruk, maka dana itu sifatnya tidak menjadi milik perusahaan. Ya Pak ya, secara global dulu. Jadi kalau saya ikut asuransi syariah, ketika saya bayar premi, uang premi itu ya, itu bukan menjadi milik perusahaan semua. Kalau misalnya Bapak asuransi mobil bayarnya 4 juta misalnya ya, yang 2 juta itu adalah administrasi dan upah buat perusahaan asuransi, tapi yang 2 juta itu dana tabarruk, dia nggak memiliki. Seandainya perusahaannya tutup atau segala macam, dana yang 2 juta ini nanti harus diserahkan kepada perusahaan asuransi lain. Aturannya berbeda, boy. Jadi
akad awalnya yang Bapak bayarkan itu sebenarnya untuk apa? Jangan akad untuk narik benang, tetapi akad untuk beli opaknya. Harusnya begitu. Jelas Pak ya? Oke, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang ada umum sekarang di masyarakat itu tentang BPJS ya, Ustaz ya. Apa? BPJS. BPJS. Kita kan ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 80.000, ada yang bayar 150.000. Dan kita juga nggak tahu kapan ini bisa kita gunakan, dan itu nggak ada akad tabarusnya. Jadi kita nggak jelas nih apakah kita bayar sebagai sumbangan atau enggak nih kan gitu, atau wakaf ya, atau nah itu yang mungkin ya buat kita sih nggak jelas ya, jadi sehingga masuk dalam apa ini gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mikrofonnya di bedah sana dulu Pak. Saya jawab dulu. Soalnya karena ini direkam, jadi kalau yang menanya nggak pakai mikrofon pas di YouTube, penontonnya bingung, nggak kedengeran dalnya. Tapi saya jawab dulu Pak ya, yang BPJS ya. BPJS sebenarnya saya ada slide sendiri tentang BPJS. Prakteknya BPJS itu memang masih dikatakan belum syariah. Maka waktu itu kan MUI minta supaya BPJS membuat dua sistem dong. Kalau orang yang mau sistem syariah, biar dia pilih syariah. Kalau dia mau konvensional ya silahkan. Nah ini orang diwajibkan ikut BPJS, tapi sistem BPJS itu belum syariah, tidak sesuai dengan syariah, terus terang aja kalau dikatakan seperti itu. MUI udah mendesak. Dulu katanya BPJS mau membuat, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Saya ada dokumennya juga tuh, ada tanda tangan bersama. Tapi tanda tangannya dulu kalau saya bilang rada diakalin dikit, pada nggak pakai materi, jadi nggak bisa dituntut ya. Jadi kesepakatan antara Menteri Keuangan, kemudian BPJS, MUI dan beberapa pihak itu kesepakatan karena ada desakan dari MUI supaya ada dua sistem kayak bank itu loh, ada yang konvensional, ada syariah. Oke lah dia membuat unit usaha syariah. Iya nanti akan dibuat, tapi sampai sekarang belum ada lagi. Ya sampai sekarang belum ada realisasinya. Jadi tapi bagaimana dengan masyarakat? MUI mengatakan masyarakat boleh ikut, tidak berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena ini diwajibkan. Jadi masyarakat mengikut ini karena dalam tanda kutip dipaksa oleh peraturan. Jadi ya udah ikut aja nggak apa-apa, tidak berdosa ya, tidak berdosa. Dan BPJS kalau menurut undang-undang aslinya dia kan tidak untuk mencari keuntungan, ini sebenarnya tolong menolong gitu kan, tolong menolong harusnya. Tetapi nggak tahu prakteknya sekarang cari keuntungan atau tidak, saya nggak tahu ya. Dia ada untungnya nggak tuh, saya nggak tahu ya. Jadi memang sekali lagi praktek BPJS yang ada itu belum sesuai dengan konsep syariah, tetapi masyarakat tidak berusaha mengikutinya karena ini sebagai satu kewajiban. Tapi menjadi kewajiban pemerintah kira-kira itu harusnya dibuat dua sistem supaya masyarakat boleh memilih mau sistem syariah atau tidak sesuai atau tidak syariah yang konvensional. Tapi sayangnya itu belum diwujudkan. Nah, harusnya kita ada yang mendesak itu ya. Perjanjian dulu, kesepakatan antara MUI dengan BPJS dengan Menteri Keuangan yang katanya mau dibuat BPJS syariah, itu harusnya diangkat lagi ya. Diangkat lagi supaya ya dibuatlah dua sistem. Nanti masyarakat silakan pilih ya. Karena BPJS itu kan sebenarnya asuransi kan. Kalau saya bilang sebenarnya BPJS itu sistemnya sebenarnya sama dengan asuransi kesehatan, tapi yang dilaksanakan oleh pemerintah kan itu. Nanti insya Allah ada slide-nya tersendiri Pak ya untuk BPJS. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait jual beli ya Ustadz. Tadi kan berbicara mengenai patung ya. Patung itu kan patung itu kan ketika dijual beli kan tidak dibenarkan karena ada unsur maksiat. Nah, bagaimana dengan kita jual beli nih boneka itu kan menyerupai makhluk hidup juga ya. Satu, yang kedua terkait tadi maisir, kita kan kalau dulu ada lotre dan sebagainya lah zamannya tradisi konvensional. Sekarang kan mungkin masuk ke mall ada time zone atau game zone. Dan itu ada unsur memburu hadiah kalau saya lihat kan, hadiah dan kita beli berapa, bukan slot sih, kita beli terus main gitu kan, terus keluar kan itu apa namanya kayak kartu-kartu terus ditukar hadiah dan sebagainya. Tapi kan tetap ada itu tuh keinginan untuk mendapatkan hadiahnya. Di samping sebenarnya kan itu memang permainan juga ada ya, ada yang olahraga masukin bola basket, ada yang
mobil-mobilan gitu, tapi kan tetap ada unsur ke hadiahnya itu. Gimana tuh Ustaz? Demikian, terima kasih. Yang pertama untuk boneka, tergantung boneka yang boneka apa, boneka dewasa atau boneka anak. Nah, kalau saya cerita, kalau boneka yang untuk anak-anak itu dimaafkan, istilahnya lakul banget. Karena apa? Aisyah dulu juga katanya bermain pakai patung-patungan dan gambar-gambar itu juga. Nah, jadi untuk permainan anak-anak itu dimaafkan. Tapi kalau patung-patung yang apalagi satu patung 17 tahun ke atas itu jelas haram, itu jelas haram. Ya. Atau bapak misalnya berdapat orang bikin patung dan rumah saya patung sapi atau patung kuda atau patung apa. Ini kalau saya cenderung tetap haram gitu ya. Karena hadis itu jelas Allah musolli. Ya. Dan kata turun malaikat itu baik dan visual atau kalau malah kalau ulama dulu itu bukan cuma patung, gambar, Pak ya. Gambar dan ulama dulu terus ulama Saudi yang zaman dulu ya, itu gambar saja itu udah haram. Zaman saya kuliah itu, ya, zaman saya kuliah itu buku-buku pelajarannya itu kalau ada gambar sapi misalnya itu nggak ada kepalanya, kalau ada gambar kepala nggak ada badannya. Kenapa? Ini termasuk dilarang. Dulu penafsirannya pokoknya semua gambar yang rata itu atau patung. Kalau patung udah jelas, patung udah jelas ya. Karena patung itu budaya paganisme, Jadi kalau ada patung, ya itu karena akhirnya patung jadi kultus terhadap tokoh-tokoh yang dipatungkan itu. Makanya kalau menurut saya sih patung tetap nggak boleh ya. Tapi kalau foto, gambar ini ulama sekarang umumnya membolehkan karena foto itu kan sebenarnya kan apa ya, ada aslinya. Memang apa ya, tidak membuat sesuatu yang baru ya. Tapi kalau gampangnya ya karena ada hadis itu aja, karena ada hadis kata turun malaikat fi baitan di surat Al-Kahf sama Allah musolli ya. Jadi patung menurut saya nggak boleh, tapi kalau boneka sekali lagi itu anak-anak itu para ulama mengatakan ini sebagai rukhsah ya, dimaafkan karena ini niatnya tidak untuk apa kesyirikan, tapi yang namanya anak-anak itu maksudnya dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, saya mendukung dan suka itu. Sekarang banyak permainan anak-anak yang tidak kepada budaya syirik, bentuknya puzzle apa lagi permainan anak-anak yang saya nyusun itu ya, kotak-kotak kecil-kecil nanti jadi mobil-mobilan, jadi bangunan, itu lebih bagus lah daripada boneka. Tapi kita tidak bisa mengharapkan boneka ya. Karena para ulama mengatakan untuk boneka itu termasuk boneka anak-anak rukhsah ya. Tapi kalau boneka dewasa nggak boleh ya. Boneka dewasa itu kan macam-macam Pak ya. Pokoknya dewasa itu nggak boleh. Itu boneka. Yang kedua tadi tentang apa Pak? Ya. Kalau itu nama merek ya jangan disebutin deh. Pokoknya jenis permainan playground di mall. Saya katakan iya, banyak di antara permainan itu yang sebenarnya tergolong judi. Jadi jangan semuanya diikutin. Jadi harus pilah-pilah ya. Contohnya gini, kalau yang ada model tinju atau model kayak bowling itu kan Pak ya. Itu sebenarnya kalau mau dibuat syariah sebenarnya bisa. Udah akadnya sewa aja. Pokoknya orang sewa main di sini 5 menit, bayarnya sekian, udah selesai. Tapi memang ada yang murni judi, yang kayak main robot ya, mau dapat boneka atau tidak itu ada minuman juga. Nah itu jelas murni judi itu Pak, itu jelas nggak boleh ya. Yang permainan model capit nih istilahnya ya, capit boneka atau capit apa itu murni judi kalau saya katakan. Karena apa? Orang bisa tidak mendapatkan apapun sama sekali. Ya, jadi itu lebih kepada sebenarnya orang ngejar bonekanya, ngejar hadiahnya. Tapi kalau yang model kayak bowling, kemudian ada yang main apa sih namanya komedi ya, saya itu nggak tahu nama-namanya siapa. Pokoknya anak-anak pada naik kuda-kudaan, muter kan dalam berapa menit, gitu kan, atau berapa putaran. Nah itu malah itu nggak apa-apa itu Pak, itu nggak apa-apa. Ya, meskipun nanti setelah dia main mungkin dikasih kupon sedikit, kumpulin nanti kalau sampai 100 kupon nanti dapat pensil misalnya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah. Karena apa? Hasilnya itu udah jelas. Bapak akadnya sewa alat permainan ini sekian menit, harusnya gitu ya.
Jadi jangan sampai anak-anak tuh ngejar hadiahnya, tapi adalah memang sewa permainannya. Tapi kalau yang benar-benar ngejar hadiahnya itu jelas judi. Nah, ada yang samar-samar, ya, samar-samar. Jadi sebenarnya ini permainan atau ngejar hadiah. Nah, itu yang perlu diperjelas. Nah, kalau misalnya Bapak sebagai pemiliknya, harusnya Bapak membuat akad yang jelas. Ya, 5.000 sewa permainan 3 menit, misalnya kita aja jelas, ya, sewa permainan 3 menit. Adapun orang yang datang di situ dikasih hadiah, nggak apa-apa, hadiahnya hadiah kecil-kecil, yang modelnya kayak kita beli kopi tadi, ya, kita beli kopi, nanti kita kasih hadiah mobil, ya. Tapi tidak mendapatkan mobil pun orang nggak rugi, tidak mendapatkan hadiah yang kartu-kartu itu pun sebenarnya dia udah bermain, akadnya memang sewa 3 menit itu, entah 3 menit, entah 3 putaran, entah gimana. Jadi memang iya saya katakan di dalam playground yang di mal-mal itu sebagian adalah tergolong judi, ya, tapi tidak semuanya. Tapi karena pengusahanya kan bukan pengusaha syariah, Pak, ya. Dia kan tidak mendeklir ini bisnis syariah, ini adalah game syariah, ya, jadi nggak bisa dihukumin. Ya, yang penting bagi dia untungnya banyak, itu aja bagi pelakunya. Nah, kita sebagai konsumen, karena kita ini muslim, harusnya pilih-pilih, ya, harusnya pilih-pilih. Yang unsurnya judi murni, ya tinggalin. Kalau yang unsurnya permainan-permainan murni, nggak apa-apa. Kalau yang ragu-ragu, tinggalin. Kira-kira saran saya seperti itu, ya. Karena saya juga nggak familiar, tapi kadang-kadang memang sengaja saya ngelihat itu pengen tahu, supaya kalau Bapak tanya ini sedikit-dikit saya tahu, tapi memang saya nggak detail, ya, tentang apa playground yang ada di mal-mal itu nggak detail semuanya tahu nggak, ya. Tapi kadang-kadang sengaja saya tuh nonton doang. Kalau main nggak pernah, nggak bisa juga saya mainnya, Pak. Mainnya nggak bisa juga, ya. Yang untuk dewasa. Kalau yang untuk anak-anak yang tadi kayak mobil-mobilan sewa waktu anak saya masih kecil, ya kadang-kadang pernah juga itu. Nah, itu nggak masalah itu sewa mobil-mobilan aja ibaratnya. Jadi akadnya namanya ijaroh. Seandainya Bapak pengusaha syariah ini sewa, ya, akadnya adalah sewa seperti itu. Saya membaca contoh, ya, e-money, Pak. E-money itu ada yang syariah, Pak, ya. E-money kayak ini, jadi kalau nggak sebutin merek jadi nggak jelas, ya. Kayak mulai Dana, GoPay, OVO, Link Aja, itu kan namanya e-money. Nah, itu ada yang syariah. Satu yang sudah syariah, yang sudah punya unit syariah sebenarnya, bukan semua syariah. Link Aja. Nah, ini nggak apa-apa kalau syariah dipromosiin baru satu dia. Link Aja itu ada unit syariahnya. Itu di aplikasinya jelas, Pak, bahwa akad antara, ya, kita dengan perusahaan itu apa? Dijelasin utang, Pak. Utang. Makanya dia nggak ada apa istilahnya bonus top up, itu nggak ada di dalam e-money yang syariah itu, nggak ada bonus top up. Dia kalau Bapak transfer 50.000 ya dapatnya 50.000 itu, nggak ada bonus. Karena kalau bonus jadinya riba. Kalau bonus riba, kalau dipotong gimana, Pak? Kalau dipotong boleh karena biaya. Justru Bapak 50.000 dapatnya 48.000 atau 49.000. Itu biaya karena Bapak kan lewat bank. Banknya itu minta upah masalahnya, jasa transfernya, jasa top up-nya itu Rp1.000. Itu adalah permintaan bank. Karena kan Bapak sebenarnya kan membayar kepada e-money-nya, OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Tapi harusnya kan datang ke sono. Tapi kan dia nggak ada sistemnya. Sistemnya harus lewat bank. Banknya minta upah juga dia. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau yang nambah itu jelas nggak boleh. Itu malah nggak boleh. Jadi kira-kira seperti itu, Pak, tentang apa? Game anak-anak, ya. Jadi tolong lebih berhati-hati kalau untuk masalah boneka. Yang untuk anak-anak insya Allah dimaafkan, dirukhsahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau memilih mainan, kalau bisa ya hindari yang boneka, nggak apa-apa. Cuman kalau namanya anak perempuan tetap aja senang boneka lah, Pak, ya, anak perempuan, ya. Kalau anak laki senangnya mobil-mobilan kan itu biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.